Hai teman-teman Korean Zone, kita kembali dengan berita terupdate dari K-pop. Yang pertama, merek kosmetik Clio menghapus semua kiriman yang menampilkan Stray Kids dari platform media sosial mereka. Awal Februari 2021, merek kosmetik Korea Clio berbagi kegembiraan bahwa Stray Kids telah dipilih sebagai model merek terbaru. Segera setelah itu, akun Twitter resmi mereka, @officialclio, mulai membagikan materi promosi menarik yang menampilkan para anggota dimulai dari Bang Chan dan Hyunjin. Namun, menyusul tuduhan penindasan baru-baru ini terhadap Hyunjin, meskipun idola dan agensi tersebut menanggapi dengan permintaan maaf, merek tersebut telah menghapus semua postingan terkait Stray Kids dari platform media sosial mereka, seperti Instagram dan Twitter pada 1 Maret 2021. Selain itu, merek mengupload pernyataan yang panjang, menjelaskan penghapusan konten dan tindakan di masa mendatang, khususnya terkait kontrak permodelan grup. Merek ini mengatakan mereka membahas secara menyeluruh situasi yang dihadapi untuk mengambil keputusan yang cerdas tentang masalah tersebut. Ini bukan pertama kalinya tuduhan terhadap seorang model mempengaruhi merek kosmetik. Faktanya, merek Korea dengan cepat menanggapi kontroversi karena dari sudut pandang bisnis, setiap kontroversi berdampak langsung pada penjualan mereka. Dan mereka ingin meminimalkan kemungkinan efek samping. Menanggapi hal serupa, merek kosmetik lain, Peripera, menghapus Sujeonji Idol dari promosinya. Yang kedua, Pledis Entertainment membagikan pernyataan terbaru mengenai tuduhan bullying sekolah Mingyu 17. Pledis Entertainment telah merilis pernyataan panjang yang menjelaskan posisi mereka terkait tuduhan bullying sekolah Mingyu 17. Dalam pernyataan mereka, Pledis Entertainment menjelaskan mengapa mereka butuh waktu lama untuk membuat pernyataan mereka dan mengungkapkan apa tindakan mereka saat ini. Halo, ini Pledis Entertainment. Kami ingin memberikan pernyataan tentang posisi perusahaan kami pada klaim yang diposting online terkait perilaku Mingyu anggota Seventeen sebagai siswa. Pertama, izinkan kami meminta maaf karena tidak segera memberikan tanggapan. Setelah klaim diposting online, perusahaan kami memeriksa informasi terkait artis serta keadaan sekitarnya. Selama proses ini, kami dapat memverifikasi bahwa ada perbedaan tertentu antara informasi yang diposting online dan apa yang dapat kami verifikasi dari artis. Dengan terus bermunculannya masalah terkait kekerasan di sekolah di seluruh masyarakat kami, perusahaan kami menetapkan bahwa verifikasi yang jelas dari fakta harus menjadi prioritas, dan kami memeriksa semua masalah dengan cermat. Kami ingin meminta maaf karena proses ini telah menunda tanggapan kami. Seperti yang telah kami catat, perusahaan kami telah menghubungi pihak-pihak yang terlibat melalui berbagai metode untuk memastikan fakta dari masalah ini. Kami masih dalam proses untuk menghubungi, dan kami telah berbicara dengan banyak kenalan artis tersebut termasuk teman sekelasnya. Pertama, berkenaan dengan apa yang dapat kami verifikasi hingga saat ini, klaim bahwa artis tersebut melecehkan teman sekelas penyandang disabilitas sepenuhnya salah. Artis itu sendiri ingat dengan jelas orang yang diidentifikasi dengan klaim sebagai korban, dan kami dapat menghubungi serta mendiskusikan masalah tersebut dengan ibu orang tersebut yang mengonfirmasi bahwa siswa tersebut sebenarnya berhubungan sangat baik dengan artis tersebut. Dia ingat nama siswa yang melakukan pelecehan terhadap korban di sekolah dan dapat segera memverifikasi informasi ini untuk kami. Orang ini saat ini menjalani kehidupan biasa sebagai individu dan merasa tidak nyaman karena masa lalu telah dibahas di depan umum tanpa persetujuan. Meskipun demikian, mantan teman sekelas itu dengan murah hati memverifikasi fakta demi artis. Perusahaan kami sedang memeriksa masalah lainnya dengan cermat. Namun, karena mengidentifikasi post asli dari tuduhan itu sulit, dan karena beberapa post telah menyatakan keinginan untuk tidak dihubungi, kami terpaksa melanjutkan dengan hati-hati. Kami menghormati keinginan mereka yang tidak ingin dihubungi. Jika kami diberi kesempatan, kami selalu bersedia bertemu siapapun untuk memeriksa fakta dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Kami percaya bahwa masalah kekerasan di sekolah masalah serius saat ini harus dilihat dari sudut pandang korban. Namun, selain dari sudut pandang korban, kami menetapkan bahwa tindakan harus dilakukan setelah fakta-fakta permasalahan diverifikasi dengan jelas. Karena masalah ini terjadi di masa lalu artis ketika ia masih menjadi siswa di sekolah dasar dan menengah,
Kami percaya bahwa perlu untuk memverifikasi fakta secara hati-hati dan menentukan tindakan setelah memeriksa peristiwa ini sedekat yang sebenarnya terjadi, sebanyak yang sebenarnya terjadi. Artis itu sendiri telah menyampaikan permintaan maaf yang mendalam atas tindakannya yang ditimbulkan kepada siswa penggemar dengan terjadinya masalah ini. Dia telah menghentikan sementara aktivitasnya dan telah mempercayakan perusahaan untuk melakukan semua pemeriksaan fakta yang diperlukan. Perusahaan kami juga ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus atas ketidaknyamanan yang kami timbulkan terkait artis kami. Pernyataan ini bukan merupakan indikasi bahwa kami menganggap masalah ini akan diselesaikan dan kami akan melakukan tindakan yang diperlukan saat kami memverifikasi fakta. Namun, kami meminta pengertian Anda karena ini bukan proses yang sederhana dan akan memakan waktu. Bertemu dengan mereka yang telah berbicara bahwa mereka telah disakiti dan memverifikasi fakta dan memastikan bahwa mereka dapat disembuhkan adalah hal yang paling penting. Selain itu, harap dipahami bahwa kami tidak dapat mempertimbangkan keputusan apapun yang dapat berdampak ringan pada seluruh kehidupan artis dan tanpa memverifikasi fakta. Kami berjanji bahwa jika ada kesalahan yang ditemukan setelah proses ini, kami akan mengambil tindakan dengan jelas. Sekali lagi, izinkan kami untuk menawarkan permintaan maaf kami yang menyebarkan ketidaknyamanan karena masalah yang terkait dengan artis kami. Tulis Pledis Entertainment. Sebelumnya, Mingyu dituduh mengintimidasi seorang siswa di sekolah dengan cepat dibantah oleh Pledis. Seorang teman sekelas Mingyu melangkah untuk membelanya, tetapi pada saat yang sama, tuduhan pelecehan seksual dibuat terhadapnya. Yang ketiga, hashtag Jin Worldwide Vokalis menjadi trending topik penuh dengan apresiasi vokal Jin BTS. Pertama, dia menjadi super viral karena menyanyikan Fix You oleh Coldplay. Kemudian penggemar membuat trending hashtag yang memuji vokalnya selama 2 hari berturut-turut. Hashtag Jin Worldwide Vokalis menjadi di tren teratas dan menjadi topik hangat hari ini. Mari kita lihat. Jin yang merupakan salah satu vokalis di BTS ini dikenal memiliki jangkauan terluas, serta gaya bernyanyinya yang super emosional. Sebagai seorang aktor yang mempelajari teknik suara tertentu di Konkuk, dia berhasil menyampaikan emosi tidak seperti orang lain. Selain itu, penggemar bangga dengan fakta bahwa Seokjin adalah vokalis yang paling mendapat pujian di BTS. Dia memiliki 2 artikel pribadi oleh Grammy. Grammy menggambarkan Seokjin sebagai The Silver Voice memuji tekniknya. Mereka menulis, "Aku ingin menunjukkan Jin sebagai The Silver Voice. Nafasnya begitu stabil, dia dapat dengan mudah beralih antara suara kepala dan suara yang benar, dilengkapi dengan getaran alami dan falsetto yang sangat basah, yang sangat berguna. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana sulitnya studi Jin dan kekhawatiran dengan pelatihan vokal, karena dia melakukan peningkatan teknik vokal di luar harapan setiap album. Jadi aku sangat melihat ke depan seberapa jauh dia akan mengembangkan dirinya sendiri." Selain itu, Jin BTS benar-benar anak laki-laki favorit Grammy, karena bahkan anggota panel Grammy, Kim Young-dae, secara pribadi memuji Seokjin atas kemampuan vokalnya. Untuk lagu Jepang BTS, Don't Leave Me, secara pribadi sangat terkesan oleh teknik bernyanyinya pada akhirnya. Seokjin benar-benar belter BTS memiliki jangkauan sabuk terluas 4-5, yang juga dia ikat dengan kekuatan yang tidak dapat diraih oleh semua vokalis pria. Jin selalu diperhatikan oleh kritikus di setiap comeback atau rilis. Dia dikenal sebagai sorotan orang yang melakukan bagian tersulit. NME menyebut falsettonya di Dionysus sebagai momen terbaik di album Map of the Soul. MTV memanggilnya vokalis bangsa. Tai memuji Seokjin dengan penghargaan musik dunia yang membandingkan nyanyiannya di lagu ciptaannya sendiri Tonight dengan Mariah Carey. Jin sangat bersemangat untuk selalu menjadi vokalis yang lebih hebat, meski sudah tidak terjangkau. Salah satu pelatih spektor K-pop terbesar, Kim Seung-eun, yang melatih Jin, Jungkook, V, dan Twice, menyebut Jin dan Jihyo sebagai muridnya yang paling berprestasi. Penggemar sangat bangga memiliki vokalis yang luar biasa di BTS. Tentu saja daftar ini dipersingkat dan pujian baru untuk Seokjin ditulis setiap tahun. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, tab, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.